Permohonan saya kepada seluruh peserta diskusi ini, artinya ketika dulu ada kesempatan kita tidak memanfaatkan. Di pusat atau terkenal dengan sekarang adalah separatisme. Itu istihad dari Abu Hasan Kembali. Itu sejarah penerapan syariat Islam di Aceh. Nah, setelah itu berterus dengan konflik, lalu ditutup dengan tsunami. Ya, saya menganggap penyelesaian di Aceh itu konflik itu adalah gara-gara ada tsunami yang Allah berikan. Bisa jadi teguran, bisa jadi itu adalah sebuah pelajaran oleh Allah. Ceknya kita diberi status darurat militer, ya. Itu sejarahnya. Nah, tapi dalam rangka pelaksanaan syariat Islam pada masa Pak Abdullah, saya pikir belum begitu ini ya. Tapi pada masa Pak Irwandi, pada masa Pak Zaini Abdullah dan Mutakhir Manaf, saya dilihatnya sudah luar biasa. Disokong juga oleh beberapa organisasi yang ada di Aceh, disokong juga oleh mahasiswa yang sudah begitu banyak. Ada organisasi yang mengarah mendukung syariat Islam itu sendiri. Ketika kemarin di Cambuk ada beberapa organisasi atau LSM yang mencoba mengatakan Cambuk itu melanggar HAM, ya, apalagi hukum ta'zir itu melanggar HAM dan lain-lain. Itu dengan cepat disikapi oleh pejabat Aceh. Hebohnya di Indonesia adalah permasalahan kebiri orang melakukan pelecehan seksual. Nah, di dalam syariat Islam sudah jauh-jauh hari bagi orang melakukan homoseksual yang melakukan perzinahan itu dihukum dengan berat. Jadi bagaimana kemudian kita menyusun regulasi, menyusun dokumen perencanaan untuk diarahkan mencapai visi yang ingin kita capai. Dalam konteks ini adalah objektif yang ingin kita capai dalam konteks maqasid syariat tadi. Dan kemudian adalah cara. Bagaimana cara kita menempatkan regulasi itu, kemudian diletakkan dalam konteks. Dalam kaitan dengan konteks, jadi artinya kita harus di sekitar tahun 2001. Jadi terkait dengan 3 aspek penting tadi, jika kita kaitkan dengan Aceh, maka jika kita belajar lebih dalam lagi apa itu esensi syariat Islam di masa Umar, pernah kejadian masa kemarau yang panjang. Jadi ketika itu tidak bisa mencapai keadilan yang ingin dicapai dalam konteks maqasid syariat tadi. Dalam konsep ini, jika kita kaitkan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, saya bertanya kepada Pak Umar atau Pak Mustafa, apakah tepat negeri yang baru saja dilanda konflik, kemudian kita men-start, istilahnya Pak, memulai syariat Islam kita itu dengan punishment, dengan hukuman. Kalau kita lihat dari dulu, dari semenjak adanya Nabi Adam, ya, sampai sekarang, kita tanya, kenapa Nabi Adam diusir dari? Kita tanya, kenapa? Itu punishment pertama yang diberikan, karena dia makan buah kurdi. Jadi antara syariat dengan punishment itu nggak bisa dilepaskan. Nah, bohong gitu, kalau dilepaskan. Di sekolah saja, di sekolah ya, yang katanya sekarang nggak boleh dicubit, nggak boleh di ini, apa yang terjadi? Anak-anak kemarin itu lapor polisi, anak polisi itu kan sangat viral di media itu. Apa yang terjadi? Ayah yang dipanggil dipukul guru. Itu yang terjadi. Mungkin kita belum merasa, baru setahun 2 tahun. Tapi kalau sudah 5 tahun kita nggak bilang, apa boleh punishment? Punishment itu dalam bentuk teguran macam itu pelajaran. Ya, kami di pesantren, saya di pesantren lebih kurang saya 17 tahun di pesantren. Baik di pesantren Salafi maupun di pesantren terpadu. Kami sudah beberapa macam melakukan peraturan, nggak ada punishment. Tapi anak-anak mengabaikan. Tapi punishmentnya mungkin bersifat mendidik. Misalnya kami hukum menghafal ayat pendek dan lain-lain. Ini murid saya ini, salah satu murid saya sekarang. Ini karena beliau selalu kena punishment dan ada ancaman-ancaman tertentu. Contoh apa yang diproduksi oleh Barat. Ya. Pendidik pun ada pernah mengatakan kita boleh saja mengambil yang salah, yang benar, sekalipun itu keluar dari mulut anjing. Kita tetap menganggap itu sebuah kebenaran, benar. Tetapi perlu diingat bahwa pernah Rasulullah dulu ketika bahasa Arab, beliau itu mengatakan, siapa yang bisa bantu saya terjemahkan bahasa Ibrani? Lalu dibilang ada seorang Yahudi, dibawalah kepada Rasulullah. Setelah beliau mendengar kata Rasulullah, saya tidak nyaman dengan terjemahnya orang Yahudi. Bisa jadi nanti dia pentirkan. Akhirnya siapa yang bisa belajar untuk membantu saya untuk menerjemahkan bahasa Ibrani? Akhirnya ada Salman Al Farisi.
beliau itu berkemampuan mempelajari bahasa, satu bahasa itu hanya dalam mingguan, selesai, selesai semuanya. Beliau yang menjadi penulis dan penerjemah Rasulullah. Intinya saya ambil dari itu bahwa kita tidak boleh latah mengambil konsep dari luar. Kita punya konsep sendiri. Ya, syariat kita lebih tua. Ya, kenapa seperti itu? Tunggu, boleh saya ulangi pertanyaan dari tadi, bahwa pertanyaannya apakah Bapak melihat konsep yang ditawarkan oleh Abi tadi Ya, sudah kan itu kita adalah jawab, konsep tidak. adalah konsep Barat? Ya, konsep mirip-mirip Barat. Ya. Oh, mirip-mirip Barat. Mirip-mirip. Ya. Oke, ya. So, saya sangat sedih kalau orang kata hasil dari kerja 15 tahun kita dalam LSM Islam dikatakan Western. I'm sangat sedih dituduh begitu. Jangan latah menuduh orang Islam dari manapun seperti saya ini Barat. Itu it's not fair. This saya coba jawab sedikit. Memang saya tawarkan konsep pembangunan. Saya warga tua di Inggris, naik kereta api gratis. Saya warga tua di Inggris dapat pengobatan gratis. So di negara Islam bagaimana? Sorry, thank you. Oke. Tadi jujur saya melihat ada beberapa hal yang banyak yang cocok ya. Tapi begini, banyak yang cocok Pak. Tapi permasalahannya Abi, saya lebih ya, jika melihat apa yang disampaikan tadi oleh Rasulullah, terjemahannya, tapi saya bukan meragukan Bapak. Terjemahan si maaf Yahudi tadi mengatakan saya ragu terhadap terjemahannya, tapi aman. Makanya alangkah lebih amannya kalau misalnya Bapak, saya ambil misalnya penerapan dasar Dajjal itu kita ambil dari buku misalnya Hujjah Balighah misalnya. Itu jauh lebih aman karena seperti kita ada sih manuskrip di Aceh itu. Kita hubungi kawan saya seperti Cik Midi ya. Banyak manuskrip beliau yang menulis tentang bagaimana hukum dulu, bagaimana teknis penerapannya, hukumnya, bahkan sampai kalau zaman dulu setelah manusia dihukum itu apa dipelajari. Kalau ada seperti itu yang kena hukum, yang kena yang mengucilkan itu. Soal referensi kalau saya boleh menyimpulkan referensinya. Jadi intinya saya bilang kalau ada punya sendiri ngapain ngambil punya orang lain. Ya. Itu ini. Oke, baik Kak. Terima kasih. Saya menarik pertama yang disampaikan oleh ini karena selama juga yang Abi sampaikan dia semua berbicara itu. Kemudian saya berbicara lebih ke belakangnya. Kenapa pemikiran Makassar ini tidak pernah ada lahan untuk tumbuh gitu? Seperti tadi, ketika kita menggunakan konsep-konsep yang agak baru, sudah dikatakan nggak Islami. Sudah begini, padahal itu kan galian Quran. Ini yang saya masalahkan tadi. Ada proses pembuatan latar belakang itu masyarakat Muslim berpikir Makassar itu nggak ada. Karena pendidikan salah kaprah. Dia berpikir ya Islam sebagai warisan, ya akhirnya apa? Mewariskan tradisi-tradisi itu. That's it. That's all. Jadi anak-anak sekarang seperti yang dibanggakan tadi, bukan? Ditangkap kan? Itu yang saya bicara. Konteks kajian, yaitu konteks yang coba. Apa tadi saya sudah siapkan di sini. Ini ada tiga hal yang menjadi suatu hukum yang diperlukan untuk menghilangkan kesempitan. Yang saya bilang di awal ini juga, apakah dalam kodifikasi hukum positif syariat Islam di Aceh ini didasarkan oleh kajian sosial juga? Iya, seperti yang kalian tadi. Tidak partisipatif, tidak terbuka, merasa pintar sendiri dan sebagainya. Ini konstruksi cara berpikir hasil pendidikan kita selama ini. Itu, jadi tidak ada keterbukaan sikap untuk menerima segala sesuatu yang baru atau berbeda itu sebagai bagian dari kajian Islam sendiri kan kita tidak belajar.
Seperti misalnya ada penelitian mungkin how Islamic countries itu ada. Nah, itu kan membicarakan tentang justru bukan negara Islam yang paling Islami, New Zealand. Tapi yang ditanyakan apa? Nilai-nilai Islamnya, disiplin, kerja keras, kebersihan, itu kan Islam semua. Kenapa kita kemudian alergi melihat ini sebagai sesuatu yang harusnya kemudian kita kembangkan di sini dalam memproduksi hukum-hukum syariat yang mungkin menyangkut urusan-urusan publik, urusan pelayanan publik dan sebagainya. Abi bilang kan ya, Abi mau bilang soal hendaknya itu jangan cuma jadi hukuman. Kebetulan saya psikolog pendidikan, jadi memang saya concern. Kalau dalam pendidikan moral, kita kan tujuannya menjadikan masyarakat kita bermoral. Dalam pendidikan moral, tahapan perkembangan moral terendah itu adalah kita dimanapun. Ini soalnya saya melihat bahwa masalah penerapan capital punishment itu nggak cuma urusan syariah, ini urusan pendidikan di seluruh Indonesia saat ini. Jadi itu level terendah, level 1, gitu ya. Sementara level tertinggi itu adalah tidak ada hukuman. Orang akan melakukan hal tersebut. Gitu. Kenapa? Yang pertama karena kesadaran bahwa apapun yang dilakukan itu akan memberi dampak pada lingkungan. Dan dia bisa memperkirakan bahwa berarti kalau saya memberikan dampak yang buruk pada orang lain di sekitar saya tidak boleh melakukan itu. Makanya saya setuju karena buang sampah aja nggak bisa berhenti kan dari tempat lain. Walaupun kalau contoh celana saya belum terlalu menguasai apa dampaknya dari celana yang lebih pendek di lapangan yang isinya sekolah itu ya. Timingnya pas. Jadi 2017 kita akan ada changing dalam sisi pemerintahan ya, karena kita akan pemilu. Dan saya kira mungkin pertanyaan saya ataupun ini lebih ke bagaimana strategi kita bisa menunggangi lah changing daripada leadership ataupun daripada politiknya itu menjadi ajuan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun. Nah, sekarang konkretnya, jangan supaya diskusi publik ini hanya berhenti di situ. Apakah strategi kita untuk bisa muatan dokumen perjalanan itu, sehingga fokus kita di dalam pelaksanaan Islam itu bisa beralih pada prinsip-prinsip maksud yang memang kita sepakati bersama. Mungkin itu. Mungkin saya bicara secara awam ya, sebagai masyarakat Aceh yang tinggal di Aceh. Saya tinggal di Aceh besar. Saya lihat masalah pelaksanaan syariat Islam ini sebetulnya yang paling penting adalah karakter pribadi manusia Islam ini sendiri. Nah, sekarang kita lihat para pemuda kita, para pemudi kita ini trennya itu lagi top-topnya tuh sebuah kebanggaan kalau dia itu bisa go cafe to cafe. Itu sungguh sangat disayangkan. Jadi sebetulnya tipikal pemuda kita, pemudi kita itu harus dibangun dari rumah Allah. Tidak ada cara lain. Karena masjid adalah tempat kita untuk berbagi apapun itu. Nah, sekarang kita ini mungkin pada umumnya di sini barangkali orang tua punya anak lelaki di rumah. Nah, sekarang kita untuk mengajak mereka aja datang ke masjid itu tidak mudah.